Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PCNU Jombang, sebuah channel yang menghadirkan wawasan dan juga khazanah ke-NU-an di sekitar wilayah Kabupaten Jombang untuk semuanya. Apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat dan berbahagia. Saya Ziana Mumtaza, inilah NU Bicara, menginspirasi dengan karya dan cinta. Baik, di tengah hiruk pikuk kehidupan, terdapat desa-desa yang menyimpan harapan dan juga semangat, dan cerita anak-anak yatim yang penuh inspirasi. Dalam episode kali ini kita akan membahas bagaimana kita bersama-sama bisa menggandeng tangan, kemudian menggalang kekuatan demi masa depan yang cerah dan gemilang. Kali ini kita akan hadirkan narasumber yang begitu luar biasa, seorang inisiator, seorang motivator, seorang inspirator, penggagas program tabungan anak yatim dari Desa Genokwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, di mana program ini begitu luar biasa, fenomenal karena terkenal dengan kontinunya serta keisikomahannya untuk memberikan tabungan kepada para anak yatim. Baik, kali ini bersama dengan Bapak Nur Mahmudi selaku Ketua Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Genokwatu Kecamatan Ngoro. Bagaimana Yai kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa baik. Oke. Menjadi Ketua PRNU Genokwatu sudah berapa Yai? Sudah berapa lama Yai? Ya Alhamdulillah ini sudah 4 periode ini. 4 periode. Satu periodenya itu 5 tahun Yai. Berarti udah 20 tahun Yai. Ya yang barusan berjalan kan yang terakhir ini. Ya 15 tahun lebih. Itu 4 periode semuanya menjadi ketua ranting. Ketua ranting. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, untuk programnya sendiri ini itu di tahun periode keberapa Yai? Kalau masalah periode keberapa ini agak lupa ya. Tapi yang jelas untuk santunan ini dimulai tahun 2014. Oke, berarti hampir 10 tahun Yai. 10 tahun lebih. Iya, nah ini luar biasa sekali para pemirsa, di mana ini bisa menjadi inspirasi buat pimpinan pengurus ranting di seluruh Kabupaten Jombang, terutama di kawasan Nahdlatul Ulama, bahwasanya kita bisa menggandeng tangan bersama untuk memajukan dan untuk kekuatan bersama-sama, terutama para anak yatim seperti itu. Apalagi ini juga kulo denger nih nggih, PRNU Genokwatu ini juga menjadi salah satu percontohan seperti itu, atau sebagai jujukan studi banding gitu ya. Bahkan tadi sempat ngobrol juga, sempat disudi bandingi dari Sidoarjo. Leres gak Yai? Ya, betul. Wow, itu luar biasa sekali. Baik, langsung saja kita akan kupas tuntas mengenai bagaimana teknis, latar belakang, background, dan hasil dari program yang sudah dijalankan selama kurang lebih 10 tahun ini. Baik, bisa diceritakan Yai latar belakang dan sejarahnya. Kenapa sih muncul ide ada program santunan atau tabungan untuk anak yatim ini? Monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Sini dari Ranting Genokwatu, saya atas nama pengurus waktu itu juga berkeinginan bagaimana NU di Genokwatu khususnya itu tidak hanya untuk mengurusi dakwah keislaman saja, tapi bagaimana supaya bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum, misalnya seperti bantuan sosial itu tadi, pendidikan dan yang lain-lain. Kemudian waktu itu saya ingin berpikiran kalau ini bisa maju, paling tidak kita harus bergandeng tangan, bekerja sama dengan kepala desa. Karena kepala desa juga sangat menentukan pada waktu itu, sehingga bermusyawarah dengan kepala desa, akhirnya di ACC. Kemudian dari kepala desa dan perangkatnya itu semua juga menyetujui, sehingga program itu didukung penuh oleh desa, sehingga bisa berjalan sampai sekarang ini. Itu awal mulanya. Nah, kemudian
asal muasalnya atau latar belakangnya itu apakah karena terlalu banyak anak yatim yang tidak, atau bahkan tidak ada panti asuhan yang menaungi, atau bagaimana ya, sehingga muncul ide kita harus ada tabungan nih untuk menghidupi para anak yatim seperti itu? Ya, sebenarnya pun hal itu juga tidak ada. Artinya kita dari Ranting ya ingin peduli begitu saja kepada masyarakat, khususnya kepada anak yatim. Sebenarnya pun juga du'afa atau yang lain itu juga sebenarnya ada program. Cuma du'afa atau masalah pendidikan itu karena di pemerintah sudah ada, maka difokuskan ke yatim, itu yang paling mudah untuk dijalankan. Jadi kita hanya ya berbagi rasa gitu saja sebenarnya. Berarti ini berangkat dari kepedulian, dari empati dan simpati masyarakat sekitar begitu, melihat kalau program pemerintah itu lebih banyak difokuskan justru tidak sasarannya banyak yang bukan anak yatim seperti itu, nggih. Iya. Oke. Kemudian dari tanggapan kepala desa ini kan sudah berjalan hampir 10 tahun nggih ya? Berarti kan kepala desanya udah berganti-ganti juga nggih? Sudah berganti. Nah, itu bagaimana tanggapan awalnya? Alhamdulillah, dari masyarakat sangat antusias dengan adanya program ini, dan ini sebenarnya juga dikatakan begitu mudah juga tidak, karena prosesnya juga lama ya. Kita musyawarah terus bagaimana hal ini bisa menyebar di masyarakat. Kita dari pengurus NU, dari kepala desa ya minta bantuan lah kepada setiap kepala dusun atau anak ranting istilahnya NU, kemudian itu disebarluaskan kepada masyarakat, baik melalui pengajian rutin yang ada di dusun atau pengajian rutin yang ada di ranting, sehingga masyarakat itu mengetahui cita-cita kita begini untuk santunan, dan caranya alhamdulillah itu semua direspon, sehingga ya begitulah asal mulanya, sehingga kemudian berjalan itu. Oke, berarti ngonten yai nopo kan program ini berjalan kurang lebih udah 10 tahun, berangkat di tahun 2014. Pastinya di awal-awal itu banyak tantangan, banyak lika-liku, banyak tanggapan masyarakat bertanya-tanya, ini program apa, ini tujuannya seperti apa. Nah, cara untuk menghandle dan menarik perhatian masyarakat supaya mau nopo tertarik untuk ikut dan berkhidmah atau ikut mensukseskan acara ini, nopo programnya jenengan itu pripun yai? Ya betul, memang permasalahan itu banyak sekali. Tadi saya katakan untuk mempermudah permasalahan ini kita minta bantuan kepada kepala dusun, kepada anak ranting untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya masing-masing bahwa ini adalah tujuan yang sangat baik dan sangat mulia. Kemudian dari anak ranting itu sudah bekerja semuanya, kemudian kita tinggal ya merealisasikan saja. Kemudian tariannya bagaimana? Ya saya sebagai pengurus, saya serahkan kepada setiap anak ranting masing-masing bagaimana cara mereka untuk menggali dana untuk yatim ini. Ternyata ada yang tudor-tudor istilahnya, ada yang melalui jamiyah, ada yang entah, pokoknya saya nggak tahu persis, pokoknya macam-macam, beda-beda. Yang penting setiap bulan bisa menyetorkan uang untuk santunan. Dan nomor 2-nya, kita itu saya minta semuanya itu harus istilahnya itu dapat dipercaya, harus amanah, sehingga masyarakat sangat percaya kepada kita. Itu dijalankan betul, amanah, sifat amanah itu. Dan kita dari uang yatim itu tidak pernah dari pengurus itu mengambil uang yatim, baik untuk jamiyah, untuk kumpulan, untuk apa, itu nggak pernah. Jadi tarian anak yatim langsung juga diberikan anak yatim. Jadi kita kalau kumpulan mengambil dana sendiri. Gitu. Jadi berangkat dari antusiasme masyarakat juga ikut mendukung, kemudian pengurus juga berusaha menjaga amanah dan kepercayaan yang telah diberikan sehingga dapat istiqomah hingga 10 tahun, nonton nggih. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya
untuk teknisnya Yai. Nah, tadi kan saya kulo mendengar jenengan menjelaskan ada yang door to door. Pengurus itu memberikan kewenangan kepada para PAR ya. Nggih. PAR untuk melaksanakan bagaimana teknisnya, monggo terserah, bisa door to door, bisa melalui jamiah. Nah, itu untuk mengkoordinir atau untuk memastikan semua PAR itu melaksanakan tugasnya itu seperti apa teknisnya Yai? Iya. Asal mulanya dari kepala desa waktu itu memberikan semangat kepada penarik ya, katakan itu setiap anak ranting setiap bulan diberi 50.000. Berarti Bapak Kepala Desa waktu itu mengeluarkan 300.000 setiap bulan untuk setiap anak ranting 50.000. Itu pun nanti pokoknya diberi 50.000 itu terserah dipakai atau tidak. Yang penting 50.000 itu ya istilahnya untuk yang bensin katakan gitu, bukannya untuk yang narik itu. Berarti ada fee-nya ngoten nggih. Gitu. Fee untuk menarik atau untuk apa mengumpulkan dana tiap PAR itu. Iya. Oh, ngoten. Yang nggak mau menerima istilahnya mumpung bisa membantu ya saya nggak usah saya terima uang itu kemudian langsung dimasukkan ke yatim juga ada semacam itu. Diterima juga ada waktu itu. Oke. Nggih, ngapunten Yai. Apakah ada target tersendiri seperti itu untuk PAR mengumpulkan sekian dananya untuk tiap pertemuan atau seperti apa Yai? Iya. Kalau target itu tidak ada, ya. Yang penting pokoknya kita itu bisa mengumpulkan saja. Tapi ternyata setelah dikumpulkan setiap bulan itu pertemuan, ya. Kalau istilah Jawa itu Jum'ah Legi ya. Oh. Ya. Jum'ah Wagih itu biasanya minggu legi itu kita kumpul semua pengurus anak ranting dan pengurus santunan. Ini ada sebenarnya dari pengurus yatim sebenarnya ada pengurus khusus anak yatim, ketuanya, gitarisnya, bendaranya juga ada. Nah, kemudian setiap bulan itu kumpul, kita menghitung dana yang masuk, dan setiap anak ranting itu tidak diharuskan sekian enggak, tapi ada dari dusun yang satu bulan itu bisa mencapai 4 juta bahkan 5 juta juga ada gitu. Nah, kemudian yang lain-lain itu juga hanya 1,5 juta 2 juta begitu. Jadi melihat dusunnya gitu kan. Kemudian setiap Jumat Legi pengajian muslimat jam 1 siang itu saat diberikan kepada anak yatim. Nah, dengan demikian itu masyarakat akan bahkan ada kepercayaan tersendiri bahwa santunan itu benar-betul dilaksanakan, diberikan gitu. Iya, betul. Oke. Untuk target berarti tidak dibebankan tiap PAR itu berapa-berapanya tidak dibebankan Yai. Tapi untuk sasaran anak yatimnya itu apakah ada klasifikasi umur berapa sampai berapa tahun, ataukah semuanya anak yatim mendapatkan atau seperti apa Yai? Sebelumnya kan saya menjelaskan tentang masalah besar dan kecilnya dana tadi ya. Dari setiap anak ranting tidak diharuskan sekian-sekian itu tidak. Pokoknya sebenarnya sekarang itu ngumpul uang, kemudian ada anak yatim berapa, kemudian dibagikan berapa ke anaknya. Dan pada waktu itu alhamdulillah dengan antusias dari masyarakat bahwa setiap bulan itu rata-rata 15 juta. Wow. Bisa ngumpul 15 juta sehingga dibagikan anak yatim. Kalau nggak salah 2014 saya melihat tadi di pembukuan itu mulai 36 anak. Jadi setiap tahun itu pasang surut. Karena setiap keluar SDMI itu sudah terakhir, kan nggak mesti. Kemudian kadang rata-rata itu 50 anak setiap tahunnya itu, setiap bulannya itu rata-rata. Jadi itu tadi nggak mesti, pokoknya sepenting uang itu dikumpulkan jumlahnya berapa, kemudian diberikan berapa. Bahkan tahun-tahun yang lalu itu sampai saldo di pengurus itu sampai mempunyai 20 juta juga. Ada salah satu anak yatim yang 20 juta seperti itu? Artinya di pengurusan. Karena diberikan 300.000 misalnya. Per anak ranting per anak yatim diberi 300.000, yang 150 itu cash, yang 150 ditabungkan. Itu dibagikan, itu uang itu masih sisa. Sisa-sisa itu dikumpulkan terus sampai bahkan pernah mencapai saldo itu 20 juta juga di pengurusan itu ada. Itu dari masyarakat yang belum disalurkan gitu.
Kemudian untuk yatim itu juga ada pro kontra asal mulanya, tapi terus akhirnya diputuskan begini saja. Untuk memutuskan anak yatim itu kita tidak menentukan umur berapa dan berapa, yang penting anak itu masih duduk di SDMI, kita anggap itu anak yatim, gitu saja. Dengan demikian sangat mudah. Berarti selain teknisnya itu selain diberikan secara langsung, tapi juga ditabungkan. Kemudian setelah lulus itu diberikan. Itu pun bervariasi nanti. Bervariasi artinya berapa lama dia menjadi yatim di Genuk itu. Yang paling tinggi nominalnya itu kira-kira berapa ya, itu yang sampai anak yatim mendapatkan itu? Yang paling tinggi tentunya juga mungkin dari yatim dari kandungan, mungkin ada juga itu. Ya, itu nominalnya berapa ya kalau boleh tahu? Kan, ya. Pokoknya sampai sekarang itu tadi saya melihat itu sudah 112 kali. 112 kali tabungannya masuknya santunan itu di waktu 14 tahun itu sudah 112 kali. Wow. Ya, jadi nominalnya kalau tabungan itu enggak sama. Karena begini, terkadang anak yatim itu kan sudah di bangku kelas 6 SD, tinggal 3 bulan ayahnya meninggal. Berarti kan dia masuk yatim hanya 3 bulan misalnya begitu. Bahkan ada yang 1 bulan juga ada. Bahkan ada yang masih di kandungan, begitu lahir juga langsung menerima. Ada macam-macam gitu. Ya, luar biasa sekali ya, ini memotivasi betapa pedulinya dan betapa luar biasanya bahwasannya Ranting NU itu juga ikut bekerja sama dan menggandeng tangan sama-sama untuk saling rasa kemanusiaan itu ada begitu Yai. Baik, untuk hasilnya Yai, dari beberapa tahun ini bahkan udah mau 1 dekade ya, 10 tahun seperti itu. Nah itu tiap tahun itu bagaimana perkembangannya? Kalau masalah keuangan kayaknya itu ya biasa-biasa saja. Tapi masalah jumlah dari yatim, kalau dulu awal itu 36, sekarang ini bulan sekarang itu 51. Kemungkinan besok mungkin ada tambah juga nggak tahu. Kalau kurang nggak mungkin, apa tambah itu jelas. Apakah ini angka tertinggi Yai? Selama ini enggak, mungkin kemarin juga pernah 55 juga pernah. Tahun kemarin ya. Naik turun ya. Oh. Iya. Baik. Kemudian bagaimana sih harapan Yai untuk memotivasi dan mungkin bisa memberikan tipsnya ya untuk ranting NU lain supaya ini loh, ranting Genuk Watu saja bisa, why not, kenapa untuk ranting NU yang lain tidak bisa seperti itu? Nah, mungkin bisa diberikan tipsnya bagaimana keistiqomahan itu dapat berjalan dengan baik seperti itu Yai. Monggo. Alhamdulillah. Sebenarnya ini juga saya sering menyampaikan, baik itu lewat pengajian-pengajian setingkat kecamatan juga pernah saya sampaikan itu. Bahkan juga di ranting-ranting yang lain juga bisa juga menirukan, cuma saja tidak seperti di Genuk Watu. Ya, modelnya dan lain-lainnya itu tidak sama. Cuma di Ngoro khususnya itu sudah banyak yang menirukan semacam itu. Dan dari harapan kami dari ranting Genuk Watu itu, ya pertama juga melatih dari masyarakat untuk kita itu bersedekah, berbagi rasa, ya, kemudian juga ingin membantu pada anak-anak khususnya yang disebut yatim tadi bisa melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi, yang lebih baik, itu harapan kita. Dan yang paling utama itu menjaga kepercayaan dia. Betul, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya supaya ini bisa berjalan, karena di desa itu di situ ada istilahnya umara dan ulama. Ini yang penting itu hanya bisa bekerja sama gitu. Ini dari kepala desa atau dari karena desa dan perangkatnya ini sangat penting juga, sangat mendukung ini. Jadi itu kita ajak bekerja bareng-bareng. Oke, baik. Berarti harus saling kerjasama baik antara pemerintah dengan para ulama supaya satu visi satu misi dapat menjalankan program yang begitu luar biasa.
ngoten nggih Yai. Oke. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada mungkin pesan yang bisa disampaikan kepada pimpinan ranting se-Kabupaten Jombang supaya ini Yai belum kita bicarakan. Bagaimana cerita soal ranting Genuk Watu yang dibuat studi banding itu? Oke. Bagaimana itu? Yang katanya dari Sidoarjo itu. Kalau yang di Sidoarjo itu untuk mintakan ada program tabungan umroh dan haji, kemudian yang dimintanya itu, kemudian nanti pengurusnya ada ya. Kalau SNES yang tabungan anak yatim ini ya. Kalau dulu dari Pak Camat sendiri pernah, kalau Pak Camat mengapresiasi seperti itu nggih? Iya, bahkan ingin meniru kemudian dicontohkan atau dipraktekkan di ranting yang lain, entah berjalan atau tidak saya nggak tahu. Iya. Dan untuk ranting-ranting yang lain insya Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita mau, insya Allah semua itu bisa berjalan. Yang penting kita itu mau bekerja, amanah itu yang penting. Yang saya himbaukan kepada teman-teman semua saja, yang penting kita itu bisa dipercaya kepada masyarakat. Jangan sekali-kali kita itu melakukan sesuatu yang bisa mencederai masyarakat, sehingga kalau kita bisa dipercaya masyarakat, apapun yang kita katakan, apapun yang kita minta, insya Allah masyarakat itu sangat mendukung sekali gitu. Selagi kita menjaga kepercayaan dan amanahnya. Betul. Baik, terima kasih Yai atas rawuhnya dan berkenan hadir di podcast PCNU Jombang, NU Bicara, menginspirasi dengan karya dan cinta. Terima kasih atas rawuhnya sekali lagi. Semoga apa yang kita diskusikan, kita obrolkan pada episode kali ini dapat bermanfaat, dapat menginspirasi, dapat memotivasi buat terutama untuk pengurus ranting atau PR ranting se-Kabupaten Jombang, dan tentunya bisa membawa kemaslahatan buat bersama. Amin. Mungkin itu Yai yang bisa kita diskusikan pada episode kali ini. Saya Ziana Mumtazah, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.